Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope that all of you in good condition today and all of you are ready for learning English with me. First of all, for the first meeting in our meeting today, this is the first meeting in pandemic and we use online media. I want to introduce myself. My name is Nico Eka Apriansa SPDGR. You can call me Sir Nico. And for 1 year, I will teach you in English subject. So before we start our lesson today, let's open our lesson today with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Bapak Niko Eka Pensa SPD GR. Kalian bisa memanggil Bapak nanti dengan panggilan Sir Niko. Dan 1 tahun ke depan nanti kita akan belajar bahasa Inggris bersama. Jangan ragu, jangan sungkan, kemudian jangan merasa takut, karena bahasa Inggris itu mudah. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pertama daring ini, materi yang akan kita sampaikan, akan kita pelajari adalah, sebelumnya, I have a picture. Saya punya sebuah gambar, Sir punya gambar di sini. Dan please analyze the pictures. Di sana ada gambar seorang laki-laki, anak laki-laki sedang melambaikan tangan. So, dari gambar tersebut, what we can conclude? Apa yang bisa kita simpulkan? Biasanya kalau orang melambaikan tangan, biasanya apa yang dia lakukan? Biasanya yang dia lakukan adalah, very good, menyapa. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan greeting. So, my students, today we are going to learn greeting and leave taking. Kita hari ini akan mempelajari tentang greeting and leave taking. So, what do you say when you meet someone? Apa sih yang kamu ucapkan ketika bertemu dengan seseorang pertama kali atau bertemu dengan teman misalnya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi greeting kali ini. Untuk kompetensi dasarnya nanti kalian diharapkan dapat menganalisa fungsi sosial, struktur teks, kebahasaan teks yang meminta informasi jati diri, hubungan keluarga, dan lain-lain. Dan nanti juga pada pertemuan selanjutnya akan kita teruskan materi ini dengan structures, yaitu berupa pronoun. Kemudian keterampilannya kalian nanti diharapkan mampu menyusun sebuah teks, baik lisan maupun tulisan, yang berhubungan dengan greeting, memperkenalkan diri, dan sebagainya. Are you ready for learning today? Very good. Now, as I said before, we will learn about greeting, asking one conditions, and leave taking. Tadi sudah Pak jelaskan di awal apa itu greeting. Greeting adalah menyapa. Jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang, maka kalian harus menyapa. Ya, kemudian nanti setelahnya ada asking one condition. Setelah menyapa, apa yang kalian tanyakan kepada seseorang? Very good. Kalian menanyakan kondisi. Kemudian yang terakhir ketika mau berpisah, apa yang kalian ucapkan? Kalimat perpisahan, gitu ya. Ucapan atau ungkapan perpisahan. Now kita lihat satu persatu. First, greeting. Apa itu greeting? Atau bagaimana cara kita menyapa seseorang dengan cara yang simple? Misalnya yang pertama kita bisa menggunakan hi. Ya, hi. Ya. Kemudian hello. Good morning. Good day atau good noon dan good afternoon. Jadi ini bisa kita pakai, dan dalam menyapa itu ada kondisi formal dan kondisi informal. Kondisi formal di mana kalian menggunakannya pada situasi yang resmi, misalnya di sekolah, kepada guru, kepada orang yang lebih tua, pada kondisi di mana kalian nanti ketika bekerja di lab misalnya, atau di industri atau di perusahaan bertemu dengan atasan dan sebagainya. Kemudian ada yang informal. Informal apa? Dengan teman sebaya, dengan adik, untuk kondisi atau situasi yang sifatnya santai. Nah, untuk yang resmi bisa kita menggunakan good morning, good day, atau good noon, atau good afternoon. Paham sampai sini? Kalau paham, next kita lanjutkan. Nah, ada lagi nanti good evening ya. Good evening itu artinya selamat malam.
Nah, tadi di awal, Sir sudah menyebutkan bahwa dalam menyapa dalam situasi yang formal, kita bisa menggunakan good morning, good afternoon, good evening. Lalu bagaimana penggunaannya? Penggunaannya bisa kalian lihat di sini. Di sini kita lihat, di sana bisa kita lihat kalau good morning kita gunakan waktunya dari pukul 5 pagi sampai pukul 12 siang. Kemudian good day, good noon, kemudian good afternoon, dan good evening. Kalau good evening kita bisa gunakan di malam hari. Nah, nanti ada perbedaan ya antara good evening dengan good night. Oke, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu. Tadi dijelaskan ada EM dengan PM. Nah, ini yang sering kalian bingung. Karena dalam bahasa Inggris, penggunaan waktu itu cuma 12 jam. Tidak seperti kita dalam bahasa Indonesia 24 jam. Kalau kita pukul 1, itu pukul 13.00. Tapi beda dengan dalam bahasa Inggris. Nah, membedakannya dalam bahasa Inggris, dia menggunakan AM dengan PM. Lalu apa itu AM? Ya di sini AM dia ante-meridium dari jam 12 malam sampai ke jam 12 siang. Kemudian PM post-meridium itu dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Ini sering tertukar ya. Jadi kalian harus lebih teliti dalam pengucapan waktu. Oke? Ayo, apakah sudah paham semuanya? Dan serasa sudah paham semua ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, lalu bagaimana setelah kita menanyakan atau menyapa seseorang tadi? Kita tentunya akan menanyakan kondisi. Misalnya kita menanyakan yang paling simpel, yang paling sering kalian dengar adalah how are you? Dari awal tadi kita greeting, asking one's condition, menanyakan kondisi seseorang. Hi atau hello atau good morning, good afternoon, good evening. How are you? Itu yang paling sering kalian dengar kan? How are you? Tetapi tidak hanya itu. Untuk menanyakan kondisi, lagi-lagi ada kondisi formal, ada informal. Yang informal, misalnya kita bisa menggunakan what's up. Misalnya, what's up bro? Nah, itu semuanya informal. Kondisi di mana tidak resmi. Nah, kita bisa menggunakan what's up, how's life, how is it going, how is everything, what's new. Intinya, anak-anak sekalian, ketika kita mempelajari ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris, kalian jangan terpaku dengan ungkapan yang diberikan oleh buku teks. Kalian bisa menyesuaikan dengan konteks percakapan nanti, ya. Jadi tidak harus sama dengan buku teks. Kalian bisa bereksplor lagi. Banyak sumber, bisa dari YouTube, lihat bagaimana, karena bahasa Inggris itu banyak macam. Ada versi American English, ada versi British English, ada versi Kanada, ada versi Asia, Afrika, dan lain-lain. Ya, jadi semuanya tergantung dari kalian. Oke, how are you? How are you doing? What's up? How's life? How is it going? How is everything? What's new? Nah, itu semuanya ungkapan ketika menanyakan kabar. Ya, lalu responnya bagaimana? I'm great, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. Kemudian, I'm doing well. Kalau ada yang bertanya, how are you doing? I'm doing well. I'm doing great. Kemudian, what's up? Fine, thanks misalnya. Atau misalnya, how's life? Very well. How is it going? Not too bad. How's everything? Just so-so. Atau what's new? Nothing much. Jadi semuanya itu responnya itu kalau di sini kita lihat kok baik semua, Sir. Tidak mesti. Jadi lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, sesuaikan dengan kondisi kalian ketika bercakap-cakap. Ketika misalnya kalian sedang mendapat nilai buruk, ada teman datang, hi, good morning, what's up bro, misalnya. Lalu kalian sedang dapat nilai kecil, oh, it's the bad day for me. Ini hari yang buruk bagiku. Why? Because I have a bad score in English. Saya dapat skor yang rendah dalam bahasa Inggris. Tidak mesti harus baik, ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi percakapan. Oke. Nah, ada lagi satu tambahan ketika kita mau menanyakan kondisi seseorang, dan ini sering sekali kalian tuh salah dalam mengucapkannya atau meresponnya. Ada ungkapan how do you do. Nah, kebanyakan dari kita kalau kita ditanya orang, hi, hello, good morning, how do you do? Pasti kita secara refleks akan menjawab, I'm fine, thank you. No, bukan itu jawabannya. Lalu apa sih how do you do itu? Nah, how do you do itu digunakan ketika kalian bertemu dengan seseorang pertama kali.
ya hanya sekali saja ketika bertemu dengan seseorang yang baru pertama kali atau diperkenalkan oleh teman untuk pertama kali. Jadi intinya itu perjumpaan pertama. Misalnya antara Budi dengan Andre bertemu di kelas yang baru, ya mereka sama-sama siswa yang baru. Budi menyapa Andre, kata si Budi, "Hi Andre." "Hello, good morning." "Good morning Budi," kata si Andre. "How do you do?" Nah, itu pertama kali berjumpa. Nanti ketika mereka sudah sering bertemu setiap hari, tidak ada lagi menggunakan how do you do. Nah, lalu apa responnya kalau how do you do? Jika ada orang yang memberikan ungkapan "Hi, how do you do?", maka jawabannya pun tetap how do you do. "Hi, how do you do?" "How do you do?" "Hi, how do you do?" Atau bisa menggunakan "Nice to meet you." Senang berjumpa denganmu. Nah, itu ya. Catatan jangan sampai lupa. Ini sering sekali, ya. Sering sekali kalian tuh lupa. Bukan lupa sih, reflex, karena menganggap how do you do sama seperti how are you. How are you? Asking condition. Kalau how do you do itu sekedar apa ya? Sapaan di awal perjumpaan saja. Oke. Selanjutnya, leave taking. Apa itu leave taking? Leave taking apabila kita ingin berpisah. Ketika bertemu dengan teman, berpisah, ya. Lalu bagaimana ungkapan-ungkapan yang sering kita lihat, yang kita dengar? Kita bisa menggunakan "See you later" atau "See you tomorrow", "Good night", "Nice to meet you", "Bye", "Seeing you", "Have a nice day", "So long for now", "Take care", "Good luck", "Bye-bye". Nah, ini ya, "See you later" pasti sudah sering kalian bilang, "See you later", jumpa lagi gitu ya. Ini sebenarnya materi yang ada di kelas 7 ketika SMP, tapi ini diulang lagi di kompetensi dasar di kelas 10. Jawabannya apa? Juga harus direspon. "See you later", "See you", "Good night", "Nice to meet you too", kemudian "Be seeing you too", "Thanks", "Have a nice day", kemudian "Bye now", "I will", "Thanks", "Thank you", "Bye", dan seterusnya. Pak rasa kalian sudah menguasai semua. Catatan lagi sedikit. Tadi di awal Pak sebutkan bahwa ada perbedaan antara good evening dengan good night. Good evening, selamat malam. Good night juga selamat malam. Lalu apa perbedaannya? Kalau good evening itu kita gunakan di awal, artinya itu bersifat greeting. Kalau good night itu bersifat leave taking. Misal seperti ini, kalian nelpon teman di malam hari, ya. Apa greeting yang kalian ucapkan? Good night atau good evening? Kita pakai good evening. Misalnya kalian mau menelpon Lisa, "Hai Lisa, good evening." Oke, very good. Nah, nanti setelah bercakap-cakap lama, kan mau nutup telepon ya. Nah, ketika nutup telepon, "Oke Lisa, I want to go to bed now. Saya mau tidur sekarang. Besok lagi kita sambung." Oke, good night. Beda kan? Di awal good evening, di akhir menggunakan good night. Jangan tertukar. Lagi-lagi harus teliti karena kalian menganggap pastinya selamat malam itu sama-sama good night. Beda. Di awal percakapan good evening, di akhir mau berpisah menggunakan good night. Oke, very good. Nah, anak-anak sekalian, itulah penjelasan tadi mengenai greeting, asking one conditions, and leave taking. Untuk lebih jelas, untuk lebih melihat bagaimana sih konsep greeting ini dalam percakapan yang real. Oke, now I ask you to watch the video. Oke, silakan tonton videonya. Excuse me? Hello? Hi, My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor. She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello, what's your name? I'm Molly. I'm in your class, too.
Hello, Holly. Is that Holly? No, it's Molly. 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 What's your last name, Molly? Lynn. Lin. Peter Crumb and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203 over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Okay, welcome, Steve. Hello, Ms. Taylor. Yes. I'm Molly Lynn. Hi, Molly. Nice to meet you. Ah, there you are. Welcome, Molly. Thank you. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. Crumb. Ah, here you are. Welcome, Peter. Okay, let's begin class. Oke, bagaimana? Sudah melihat kan videonya? Nah, seperti itulah konsep penggunaan greeting, asking one condition, and leave taking. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah mempelajari tadi apa? Apa itu greeting, apa fungsinya, apa itu leave taking, apa itu fungsinya, apa itu asking one condition dan fungsinya. Dan berbagai ungkapan bisa kita pakai dan kalian bisa mencari sumber-sumbernya di sumber-sumber yang lain. Bisa di buku teks pelajaran, bisa di internet, di Google, atau bisa melihat video yang seperti yang saya tampilkan tadi di YouTube. Oke, nah sekarang giliran kalian. Tugas kalian di rumah dan kalian harus kumpulkan minggu depan. Kalian Pak minta untuk membuat sebuah vlog singkat, video singkat tentang diri kalian. Kalian kenalkan diri kalian menggunakan bahasa Inggris, tetapi syaratnya, apa syaratnya? Harus ada greeting, harus ada asking one's condition, dan harus ada konten serta leave taking. Isinya adalah, ya kamu memperkenalkan diri kalian. Ya, misalnya dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, cita-cita, berapa bersaudara, kemudian hobinya apa, ya. Dan jangan lupa harus ada unsur tadi. Jadi langkah-langkahnya, pertama kalian sapa dulu teman kalian. Yang kedua kalian tanyakan kabar teman kalian. Yang ketiga ketiga konten isinya apa. Kalian ceritakanlah diri kalian. Setelah selesai menceritakan diri kalian, kemudian kalian tutup dengan leave taking. Dengan apa? Misalnya dengan see you later, atau bye bye, ya, atau goodbye dan sebagainya. Oke anak-anak, paham sampai di sini? Oke. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan ke grup WhatsApp kelas kita atau langsung WA dengan saya. Oke? I think that's all for our lesson today. See you for the next meeting with online media, and I hope you can join and you can learn English with me. If you have questions, you just ask me. Feel free because English is easy. Before we close our lesson today, let's close with saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.